Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4916. Kalian masuklah dan dapatkan koin giok peri. Aku tidak akan mengikuti kalian. Orang besar itu berkata kepada Dev dan yang lainnya. Dev tidak punya pilihan selain masuk bersama Matthew dan Ruskov. Sekerang orang besar itu berjaga di luar, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat ada yang datang, seorang pelayan langsung menghampiri dan bertanya, "Tiga rekan Taois, kalian ini menggadaikan atau menjual? Bagaimana cara menukar koin abadi di paviliun Tianbao?" Dev bertanya. Pelayan itu memandang Dev dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga baru saja dituntun ke sini lewat jalan surga, kan?" Dev mengangguk dan tidak menyembunyikannya. Lagi pula, dia juga tidak dapat menyembunyikannya. Dengan kekuatannya di transformasi negeri peri tingkat pertama, semua orang tahu bahwa dia dibawa ke sini oleh jalan surga. Kami menentukan harga berdasarkan barang di sini. Kamu perlu mengeluarkan barangnya dan biarkan kami menaksir harganya. Kata pelayan pria itu. Kalian menaksir harganya. Kalau kalian sengaja merendahkan harganya, kami tidak akan bisa membandingkannya, kan? Kata Matthew. Kalau begitu kamu dapat memilih untuk tidak menjualnya. Kami tidak memaksa kamu untuk melakukannya. Setelah berkata demikian, pelayan itu berbalik dan hendak pergi. Saudaraku, aku tidak punya barang berharga apapun, bisakah kamu membantuku menaksir harganya? Dev menghentikan pria itu dan mengeluarkan beberapa barang yang tidak terpakai dari tas penyimpanannya. Dev mengonsumsi banyak batu roh peri itu selama latihannya, dan tidak banyak yang tersisa, termasuk beberapa hal lain-lain. Kalian berdua keluarkan semuanya juga. Dev berkata kepada Matthew dan Ruskov. Aku selalu berada di dunia sekuler dan aku tidak memiliki apapun yang berharga pada diriku. Matthew mengeluarkan semua tas penyimpanan yang ada di tubuhnya. Ruskov mengeluarkan segalanya sekaligus, tetapi tidak ada yang berharga. Pelatan itu melihat barang-barang dari beberapa orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Semua barang milikmu ini nilainya tidak lebih dari 50 koin giok peri. Kata pria itu. 50 koin giok peri. Mendengar ini, Dev dan yang lainnya tercengang. Nilai total barang milik mereka bertiga hanya 50 koin giok peri, yang jauh dari 1000 koin giok peri. Adik kecil, kamu pasti salah. Semua barang milik kita ini adalah harta karun. Kata Matthew. Itu adalah harta karun di dunia bawahmu, tapi itu adalah sampah di dunia ini. Orang itu berkata dengan penuh penghinaan. Kalimat ini sungguh mengejutkan. Tuan Hu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kamu pamer, di mana kita bisa mendapatkan koin giok peri? Dev berkata tanpa daya. Matthew juga tampak khawatir, lalu berkata, Dev, kamu masih punya beberapa senjata ajaib, mengapa kamu tidak mencobanya? Mungkin saja itu bernilai. Dev menatap Matthew dengan waspada dan menggelengkan kepalanya, jangan pernah berpikir untuk mengambil senjata ajaibku. Tidak mungkin aku menjualnya. Lebih baik aku menjualmu, dan aku takkan menjual senjata-senjata ini. Dev tahu bahwa tidak peduli apakah itu pedang penebas naga, busur Raja Dewa, atau lonceng pola naga, ini semua adalah senjata penyelamat hidupnya. Dan ada cambuk iblis, yang merupakan senjata ampuh melawan iblis. Bagaimana Dev bisa menjualnya? Saudaraku, kamu menerima orang di sini. Bagaimana kalau kami menjual dia? Dev menunjuk Matthew dan bertanya pada pelayan itu. Pelayan itu menatap Matthew dan berkata, aku tidak menginginkannya. Itu hanya membuang-buang makanan. Sial, siapa yang sedang kamu bicarakan membuang makanan? Matthew menjadi marah ketika mendengar ini. Ruskov segera menghentikan Matthew dan berkata, Tuan Hu, itu hanya candaan. Jangan diambil hati. Jika kamu benar-benar membuat masalah di paviliun Tianbao, kita tidak akan bisa pergi. Ruskov tahu bahwa siapapun yang dapat membuka paviliun Tianbao di kota itu pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat Matthew mulai marah, Dev berkata kepada pelayan itu, saudaraku, bisakah aku juga menggadaikan barang-barang di sini sehingga aku bisa menebusnya? Nanti. Tentu saja boleh, tetapi ada batas waktu untuk menggadaikannya. Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut, barang tersebut akan menjadi milik kami. Pria itu mengangguk dan berkata. Dev memikirkannya dan mengeluarkan token yang diberikan Eliza kepadanya. Karena token ini diberikan oleh Eliza, mungkin saja token ini bernilai sejumlah uang. Bagaimanapun, Eliza adalah seorang putri. Bersambung.